Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para teman-teman subscriber sekalian, para netizen yang budiman, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita bisa kembali bersama dengan channel Gus Hasan Asyarif Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berbahagia, damai, tentram, sehat jasmani, jiwa dan raga kita. Dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Nah, begini ya teman-teman. Sampai detik ini itu kan saya rasa itu sudah terlalu jauh gitu ya, diskusi ilmiah yang sampai menjadi polemik ini. Kenapa saya katakan terlalu jauh? Karena masih ada orang-orang yang kesiangan, yang ketinggalan kereta atau kurang update gitu ya, sampai mempertanyakan gitu loh. Seakan-akan bahwasanya teori-teori yang dipaparkan oleh Kiai Imad di dalam kitab atau buku Menakar Keabsahan Nasab Habib di Indonesia itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu nasab atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditulis oleh para ulama ahli nasab. Nah, dengan mengatakan seperti itu berarti sampean tidak memahami kaidah atau metode di dalam mengisbat nasab seseorang gitu loh. Kenapa? Karena di dalam bukunya Kiai Imad itu sudah dijelaskan dengan gamblang gitu ya, bagaimana caranya ulama-ulama ahli nasab itu ya memaparkan kaidah-kaidah di dalam menentukan nasab seseorang gitu loh. Salah satunya syuhra wal istifadhah. Kalau misalkan syuhra wal istifadhahnya itu dipertentangkan, maka kembali kepada jumhur ulama, di mana jumhur ulama itu menetapkan metode al-qiyafah, ya toh gitu. Nah, kemudian masih bertanya lagi gitu loh. Kalau seumpamanya seketat itu, mana mungkin seseorang itu bisa lolos nasabnya untuk pengisbat, untuk diisbat gitu ya. Loh, bukan masalah ketat atau tidaknya. Memang di seluruh nakobah internasional itu memang seperti itu gitu loh. Dan kemudian mana mungkin orang itu bisa menyebutkan satu persatu leluhurnya sampai nyambung ke Nabi Muhammad gitu loh. Loh, tidak perlu sampean menghafal, tidak perlu sampean menyebutkan satu persatu. Di dalam salah satu kaidah ilmu nasab itu yang perlu diperhatikan itu apa? Rijalu umudin nasab gitu loh ya. Pokok-pokok atau tokoh-tokoh tiang nasabnya gitu loh. Nah, ini tiang nasabnya dalam konteks nasabnya Ba'alwi itu ya, tiang nasabnya itu kan ada di Ubaidillah gitu loh. Karena kalau Ubaidillah ini sukses, maka sahlah pengakuan para habaib sebagai zuriyahnya Nabi. Tapi kalau Ubaidillahnya ini gagal, maka gagal semua gitu loh ya. Nah, kita tidak bicara hakikat, kita bicara secara keilmuan gitu loh ya. Keilmuan di dalam bidang ilmu nasab gitu loh. Nah, kalau seumpamanya nasabnya para habaib ini ternyata gagal di dalam melewati verifikasi kaidah-kaidah yang dipaparkan oleh para ulama ahli nasab, ya gagal secara ilmiah. Nah, adapun hakikatnya bagaimana? Ya wallahu a'lam, gitu lah ya. Nah, jadi intinya itu adalah nasabnya Ubaidillah ini kok bisa dinisbahkan atau diintisabkan kepada Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Itu bukti mana, dalilnya mana gitu loh. Nah, kembali lagi kepada permasalahan yang dialami oleh zuriyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya toh? Karena memang Syekh Abdul Qadir itu tidak pernah tercatat di dalam kitab-kitab nasab, ya. Akhirnya keturunannya itu melakukan tes DNA dan ternyata alhamdulillah sukses terverifikasi dari geometri genetikanya itu sesuai dengan DNA-nya
para asyraf dari keturunan Bani Hasan, gitu loh. Dan juga para asyraf yang ada di Persia. Sementara Syekh Abdul Qadir itu kan berasal dari Persia, gitu kan. Nah begitu caranya. Jadi kalau seumpamanya para habaib ini tidak bisa menemukan ya ketersambungan nasabnya Ubaidillah kepada Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi, karena memang catatan kitabnya mereka itu mandek di abad ke-9. Ya, mandek di abad ke-9, yang artinya yang pertama kali menyebutkan nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu adalah Sayyid atau Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran dalam kitabnya Burqatul Musiqah. Nah, itu kuncinya, Nah, kemudian di dalam kitab-kitab nasab di abad pertama seperti misalkan Tahdzibul Ansab ya toh, sampai kepada Asy-Syajaratul Mubarakah Ar-Razi, itu tidak tercatat ada nama Sayyid Ahmad, nama putra-putranya Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu yang bernama Ubaidillah. Tidak ada. Nah, adapun di abad ke-8 ya, itu ada memang tambahan dari 3 orang putranya Sayyid Ahmad bin Isa itu yang disebutkan dalam kitab-kitab nasab seperti Asy-Syajaratul Mubarakah, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, itu di abad ke-9, di abad ke-8 ada tambahan Abdullah, jadi 4 anaknya Abdullah. Tapi siapa nih yang menulis Abdullah sebagai tambahan dari anak Ahmad bin Isa Ar-Rumi yang masyhur cuma 3 orang di abad-abad sebelumnya? Itu kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk karya Al-Jundi atau Al-Janadi. Dan itu bukan kitab nasab, tapi itu kitab tarikh, kitab sejarah. Nah, seperti yang telah lalu saya sudah jelaskan kan ya, kitab sejarah dengan kitab nasab itu beda, gitu. Kalau kitab nasab dia mengambil informasi yang sudah lolos verifikasi, ya, berarti betul-betul sah itu yang ada di kitab nasab itu. Tapi kalau kitab sejarah itu tidak, dia mengambil semua informasi itu, baik yang sudah lolos verifikasi maupun yang masih diragukan ataupun yang palsu, itu diambil semua. Sebagaimana kita tahu kan di dalam kitab-kitab tarikh itu misalkan tentang sejarah Islam misalkan gitu ya. Nah, itu kan ada istilah hikayah Israiliyat ya. Nah, hikayah Israiliyat gitu loh. Di mana kisah ini ya tahu sumbernya itu dari orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana kita menyikapi sumber kisah sejarah dari orang-orang Yahudi? Ya, kita tidak perlu kita itu mendustakan itu, juga tidak perlu meyakini kebenarannya, gitu loh. Jadi mauquf gitu kan, mauquf. Seperti contoh misalkan ya, yang masyhur itu ya Nabi Daud, yaitu Nabi Daud itu mengambil istri dari menterinya, yaitu itu dalam kitab sejarah tertulis seperti itu semua. Nah, dalam kitab sejarah. Benar atau tidaknya? Nah, itu nggak ada urusan tuh kitab sejarah tuh. Karena nanti yang membenarkan tuh kitab tauhid. Ternyata di dalam kitab tauhid, misalkan seperti Nurul Dhalam gitu kan, tidak benar bahwasanya Nabi Daud itu mengambil istri daripada menterinya, nggak benar gitu loh. Nggak benar. Yang benar tuh bagaimana? Syariatnya Nabi Daud itu ya memperbolehkan orang itu ya toh meminta istri orang lain. Artinya begini, saya senang sama istri kamu, gimana? Kamu mau ceraikan enggak? Kalau kamu mau ceraikan istri kamu, saya nikahi istri kamu, karena saya sudah kadung ceneng sama dia. Di dalam syariat Nabi Daud tuh nggak apa-apa, gitu loh. Nah, jadi Nabi Daud tuh bukan menculik istri menterinya atau mengambil istri menterinya dengan cara menterinya disuruh perang supaya mati, kemudian istrinya dinikahi, bukan begitu. Itu dalam kitab tauhid ya. Ada lagi misalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diceritakan bahwasanya dirinya itu terkena musibah ya, musibahnya itu penyakit sehingga digrogoti ulat seluruh sekujur tubuhnya. Nah, ternyata di dalam kitab tauhid Nurul Dhalam itu nggak benar seperti itu. Nah, ini namanya kisah-kisah Israiliyat gitu loh. Nah, dalam kitab sejarah kisah-kisah seperti itu semuanya ditampilkan gitu loh.
Nah, nanti cara kita memverifikasinya itu menggunakan, kalau berkaitan dengan akidah ya pakai kitab tauhid untuk memverifikasi kebenarannya. Kalau berkaitan dengan silsilah nasab seseorang, maka kitab sejarah itu nanti diverifikasi dengan kitab-kitab nasab yang mu'tabarah. Kan begitu ya, yang mu'tamad gitu loh. Nah, jadi begitu teman-teman. Tidak semua informasi yang ada di kitab itu bisa sampean anggap benar. Harus diverifikasi sesuai dengan alurnya. Kalau yang diceritakan dalam kitab sejarah itu sejarah yang berkaitan dengan akidah, maka sampean harus konfirmasi dengan kitab tauhid. Kalau berkaitan dengan ilmu hadis, maka sampean konfirmasi dengan kitab-kitab hadis, ya toh, dengan mustalahnya gitu loh. Kalau berkaitan dengan hukum-hukum fikih, ya toh, dalam sejarah itu, maka sampean harus konfirmasi dengan kitab-kitab fikih dari 4 mazhab itu. Begitu juga ketika ada sejarah menceritakan tentang ilmu nasab yang berkaitan dengan nasab-nasabnya orang, sampean harus verifikasi di dalam kitab-kitab nasab yang sesuai dengan kaidah-kaidah untuk mengisbat nasab. Begitu caranya, gitu loh. Ya, makanya kan rame itu. Ada Wali Songo ini nasabnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, menurut informasi dari Kiaimat, Wali Songo itu nasabnya ada yang ke Ba'alwi melalui Abdul Malik bin Alwi al-Faqih Azmat Khan. Ada yang dari Al-Hasani melalui jalur Al-Qadiri. Ada yang dari Al-Husaini melalui jalur Hasan Al-Shkari, ya, keturunan daripada Ali Al-Uraidi, atau dari keturunannya Musa Al-Kazim gitu kan ya. Nah, ini kan kitab sejarah, ya. Manuskrip itu kan sejarah, itu menceritakan perjalanannya Wali Songo. Nah, kemudian ya 3 perbedaan alur sejarah Wali Songo tadi itu kemudian diverifikasi dengan jalan ilmu nasab dan kaidah-kaidahnya bagaimana. Mana yang mendekati kebenarannya? Kan begitu gitu loh. Nah, kalau seumpamanya tidak menemukan jalan untuk mengambil mana yang paling benar di antara 3 pendapat ini, satu-satunya jalan ya tes DNA. Kan begitu. Intinya tes DNA begitu loh. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak dari kalangan zuriyahnya Wali Songo, termasuk Ketua Naat sendiri, termasuk pengasuhnya Pondok Pesantren Genggong Kraksan, termasuk pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Ki Haji Mas Fuad gitu. Dan banyak lain-lainnya gitu loh. Banyak kiai-kiai besar itu sudah melakukan tes DNA gitu loh. Cuman memang tradisi ulama-ulama di Nusantara ini, khususnya yang memiliki intisab kepada Wali Songo atau keturunan Wali Songo itu, memang tidak biasa berbicara nasab kepada publik. Tidak biasa membicarakan nasab dalam proses dakwahnya, enggak. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis Nabi. Nabi itu kan a'rifu ansabakum ma tasilu arhamakum, gitu kan? Ya. Ketahuilah, pelajari nasab kamu itu. Gitu loh. Ya, agar supaya kamu itu bisa bersambung dengan saudara-saudara kamu yang satu nasab, gitu loh. Jadi ini ranah keluarga, bukan untuk dipublikasikan. Nah, terus ada pertanyaan, sekarang kenapa Gus? Kudurnya Wali Songo itu kok banyak mempublikasikan nasabnya? Nah, itu kan begini, ya toh. Karena sudah ramai isu tentang nasab ini, kemudian nyenggol Wali Songo, ya toh, maka keluarga Wali Songo wajib untuk mengklarifikasi, untuk meluruskan kabar-kabar yang simpang siur tadi, gitu loh. Kan begini, wah itu Wali Songo itu kan dari kalangan Ba'alwi, para habaib gitu loh. Nah, kalau misalkan Ubaidillah itu dirobohkan, dibatalkan, maka Wali Songo juga batal nasabnya. Nah, itu kan perlu diverifikasi bahwasanya Wali Songo bukan dari jalur Ba'alwi, bukan Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih, bukan. Tapi Abdullah itu bukan ke Abdul Malik. Abdullah itu putranya yang dari Uzbekistan, gitu ya. Saya lupa namanya tuh, dari Uzbekistan, dan itu sudah diverifikasi lolos di Naqobah Uzbekistan, gitu loh. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan diskusi ini tetap pada jalur keilmuan. Tidak usah lari kepada caci maki, tidak perlu menuduh orang memfitnah, tidak perlu menuduh orang untuk mengadu domba. Karena kalau sampean mengatakan, ini caci maki, ini fitnah, ini adu domba, ini orang hasut. Nah, itu membuktikan bahwa sampean tidak punya pengetahuan tentang ilmu nasab.
minim literasi, kurang referensi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.